Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Beliau Al-Imam Al-Haddad dalam kitabnya Al-Wasaya An-Nafi'ah melanjutkan wasiatnya kepada kita. Wa usika bi tanzihi lisanika wa qalbika anil waqi'ati fil muslimin. Dan aku wasiatkan kepada kalian, kata beliau Imam Haddad, untuk membersihkan lisanmu dan hatimu dari mencaci orang-orang muslim. Kalau hati kasu'idzanni bihim, hati-hati dengan su'udzon, ya. Orang itu bisa berubah karena sangkaan. In yattabi'una illa dhanna, yang mereka ikuti hanya sangkaan. Ente sama temennya lama tidak ketemu, itu kadang renggang gara-gara sangkaan. Orang itu bisa besar masalah gara-gara sangkaan. Makanya dzunun ini, sangkaan ini paling enak cross check, tabayun. Kalau memang dia nanti benar, tinggal minta maaf. Ya, apa benar sangkaan anak begini? Ya benar. Oh ya sudah, anak ketemu, minta maaf. Ya khair. Misalkan salah, kita yang minta maaf. Sangkaan kita jelek. Ada dzon bahaya kalau kita biarin. Wal hadra kullal hadri min mujalasati wa mukhalatati man yabtaghahum. Dan juga hati-hati, waspadalah dengan duduk bersama orang-orang yang biasa mencaci atau ghibai orang-orang muslim. Bahkan kepada orang yang patut dighibai, lisan ini dikotori sama kita. Sekarang kita lihat, ada enggak ente dengar penceramah ketika menyebutkan iblis atau Fir'aun, mereka ada embel-embelnya alaihi la'nah, semoga Allah melaknat mereka? Tidak ada. Kalaupun ada orang-orang maitarabba yang tidak terdidik, kenapa kita nggak melaknat? Sudah terlaknat, buat apa? Ya enggak? Sebagaimana Fir'aun alaihi la'nah datang kepada Nabi Musa, tidak usah alaihi la'nah. Kenapa? Ngotor-ngotori lisan itu. Eman. Apalagi melaknat orang-orang yang tidak patut untuk dilaknat. Wa yaqa' fihim, atau bahkan mencaci mereka dengan sesuatu yang tidak ada. Wa idza balaghaka an ahadin ma takrahuhu, jika sampai kepadamu terhadap seseorang, datang kepada ente dari seseorang sifat yang kau benci. Fa in istata'ta an tadhkura lahu dzalika ala sabilin nasihah fa'al. Kalau memang kau bisa sampaikan itu hanya untuk nasihat, ucapkan. Ya, Sofia Ali, anda lihat ente ini sifatnya gini. Ente terima, tidak terima, ya sudah, ini kekurangan ente. Bukan berarti anda yang menyampaikan anda lebih afdal dari ente. Tidak, anda punya kekurangan. Keikhlasan Ali, nerima nasihat, lihat. Kalau bilang, marhaba, jazakallah khair. Itu ikhlas. Tapi kalau Ali juga ngasih kekurangan anda, Ali tidak mau berarti. Bukan orang yang ikhlas. Ali ini orang yang tidak bisa dinasihati. Nah, ini hatinya keras. Ya. Orang itu dikatakan ikhlas kalau menerima nasihat. Kata Habib Ali Habsyi, ayo siapa yang berani nasihati ana, silahkan, ana senang. Yang mau nasihati saya silahkan, tambah senang. Sayyidina Umar kalau ada orang ngasih masukan kepada beliau bilang, jazakallah khair, terima kasih banyak. Karena orang itu bisa tahu dirinya kotor dengan cermin. Nah, cermin itu orang lain. Nanti pakai kopiah miring nggak miring, dari mana? Cermin. Wa illa, jika kau tak bisa menyampaikan melalui nasihat, fahdhar an tadhkurahu fi ghaibatihi bima yasu'uhu. Hati-hati kau sampaikan kejelekan mereka dengan cara ghibah. Siapapun dia, selama muslim. Meskipun pemerintah. Ya. Kalau ente tujukan cacian itu, ghibah itu kepada lembaga, tidak ada masalah. Pemerintah ini, tapi kan tidak tertentu siapa. Ya. Tapi kalau ente menyebutkan fulan bin fulan, apa ini? Presiden Jokowi ini. Nanti sekarang sudah pribadi. Hati-hati, ingat ceritanya orang yang muflis, yang bangkrut. Ketika bawa pahala banyak, yang nuntut juga banyak. Termasuk yang dia caci selama di dunia. Bukan berarti semua orang sedunia mencaci dia atau senegara mencaci dia, terus kita juga boleh. Enggak boleh.
Fatajma'u baina qabihaini, maka engkau kalau sudah enggak bisa nasihati tetap ngerasani, ente punya dua dosa. Pertama, tarkun nasiha, sudah enggak nasihati. Kedua, al-waqi'a fil muslimin, ghibai. Kalau ente gentle, ya gentle, telepon. Assalamualaikum, salam Habib, Ustadz, Kiai, khair, sehat, alhamdulillah. Dan anda mau cross check, antum pernyataan di media sosial itu maksudnya apa? Oh iya, ini, oh ya khair. Menurut anda la yasluh, gak pantas begitu. Ya, itu rijal, itu gentle. Yang terjadi sekarang enggak. Ali berbuat, ya, berbuat mungkin di media sosial dia jelek. Untuk nelpon Ali enggak berani, nelpon Amin. Min kan danono yuk. Hah, kurang ajar yuk. Loh, ente mencaci Amin, sedangkan tujuan ente Ali, ente salah dua kali. Dan ente wedok, ente ini perempuan. Laki itu telepon. Di media sosial itu ada kan, Habib dari Tuban itu. Iya. Itu semua mencaci. Larinya ke siapa? Ke anak. Kan danono itu. Koncomu, tapi ya koncoku terusan. Loh, enggak, pernyataannya sebentar. Ente rijal atau harim? Laki atau perempuan ente? Ya laki. Kalau laki telepon, nomor HP-nya. Ana enggak suka na telepon. Oh, ente ini mending beli rok aja. Kalau anda tidak suka telepon, Habib, khair, antum pernyataan gini-gini salah loh. Wah, ada rijal. Ente diterima, iya tidak diterima, yang penting sudah menyampaikan. Kalau ke anak tidak dapat faedah apa? Aspirasi tidak tersampaikan, ente bikin anak hawas, ente ghibah. Tahu. Karena di Habib di Tuban banyak loh ya. Banyak Habib di Tuban itu. Wa usika, dan aku wasiatkan kepadamu yang lain, alla tara li nafsika fadlan ana ahadin minal muslimin. Kata beliau, aku wasiatkan jangan merasa lebih afdal dari orang muslim. Wa in khatara laka dzalika fatafakkar fis sabiqah wal khatimah. Kalau ente masih ada kayak sekarang, sudah ahli pengajian ya, mikir orang yang belum pengajian, ya pengajian. Ya, orang kita sudah sholat dulu, kita tidak sholat. Lihat orang tidak sholat, kata beliau, ingat ente dulu seperti apa, dan yang akan datang gimana keadaan ente. Apa bisa jamin ente bakal seperti ini terus? Tak bisa. Lihat yang dulu aja. Orang itu husnus sirah itu jarang. Tahu husnus sirah? Perjalanan mulai kecil jadi orang baik sampai tua, itu biasanya biografinya orang soleh, wali. Li awak-awak mantan-mantan kabeh. mantan iki ketulung. Paham enggak? Umur 40, umur 30 ketulung. Jadi orang soleh, alhamdulillah. Terus nanti meremehkan orang lain. Lah. Sampai dikatakan siapa orang paling jelek di majelis? Orang yang merasa dirinya paling baik. Wa ala kulli hal fala budda ay ya'lamal aqil. Kesimpulannya, harus orang yang berakal itu mengetahui anna indahu ma'ayib wa mathalib katsira. Kau juga punya aib, kau juga punya kekurangan. Kalau kekurangan orang terbuka, cepat minta sama Allah, kekurangan ente ditutup sama Allah. Kebetulan aja dia kebuka, bisa jadi Allah buka kekurangan ente. Itu. Terus yang kedua, minta sama Allah untuk lisan ini bisa menjaga aibnya orang. Barang siapa yang membuka aibnya orang, dia akan membuka aibnya sendiri walau jauh fi baitih, meskipun di tengah rumahnya, kata Nabi. Dengan cara apa? Digerebek? Enggak. Ente keperucut ngaku. Nabi ini tahu enggak? Lek ngombe sakrat ente. Dulu sudah ditutup sama Allah, ente buka sendiri. Kata anak pondok kadang gitu. Yang sudah kena sekarang nanti ngomong. Itu gak tahu nabiyen. Anak mursal lo biyen. Lo ente ada apa dibuka? Allah sudah tutup ente punya aib. Nikmat satar ya enggak? Wallah, kalau tidak ada penutup dari Allah tentang aib ini, tidak ada orang mau suka dekat sama ente, orang wala kita ini. Ya enggak? Coba umat ini bukan umat seperti umat Kanjeng Nabi, umat sebelumnya. Yang maksiat langsung ditampakkan sama Allah. Lek riba, bohong, tertulis di sini kadzab. Kalau bicara kotor, mulutnya bau. Siapa mau sama kita? Ya enggak.
Kalau setiap maksiat itu pasti ditampakkan dulu. Sekarang ini nikmat satar. Makanya ada amalan ditulis kalau mau sowan kepada orang soleh atau yang dikenal wali. Sebelum masuk, wudhu dulu. Pertama wudhu dulu, agar aib ente tidak dilihat sama dia. Pertama apa? Wudhu dulu. Karena wudhu itu bisa menjadi pelindung. Yang kedua, baca doa, Allahumma astur uyubi bisitrikal jamil. Allahumma ustur uyubi bisitrikal jamil. Ya Allah, tolong tutup aib saya dengan penutupmu yang indah. Jadi orang lihat ente ini kebaikan tok sudah. Kalau enggak, ya Allah, na'udzubillah. Kan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas yang dikenal dengan Habib Empang Bogor. Iya. Dulu Yauminal Ayyam beberapa hari itu beliau nggak mau ke Jumatan di masjid ini. Biasanya beliau ke sini. Sekarang pindah ke sana, agak jauh. Ada satu tamu bilang, "Gali Habib, hada agrab min baitkum." Ini lebih dekat, antum ada apa ke sana? Ya. Biar lebih banyak pahalanya. Habib, sini Hasan. Sudah ikut ana sudah. Kalau Habib, ana juga habis Jumat ini ada acara. Ini ana Hasan di sini lebih dekat. Kata beliau sini. Pegang mata beliau diusap. Syufu, lihat. Masya Allah, diperlihatkan sama Allah. Ada orang kepalanya kepala babi, badannya manusia. Ada yang kepalanya kepala sapi, badannya manusia. Ditampakkan semuanya. Baru bilang, ya Allah, samihoni Habib, minta maaf, sul adab. Kata. Jadi gini, pandangan orang soleh atau wali di hadapan orang yang punya aib, yang tidak tertutup, seperti ente lihat kejelekan zahir di wajah orang. Ya, misalkan, ente kok ada KDN? Lah itu kan lihat jelas, sama. Ana pernah ketemu satu orang, di Madura, satu Habib ya, jarang orang kenal Habib ini. Sebelum ini ada tamu, ya. Sebelum ini ada tamu. Setelah itu ana. Orang ini tamu ini pulang nangis. Baru ana. Terus tak tanya, ada tamu barusan Habib? Iya. Pacaran mau nikah tidak disetujui. Oh, cerita sama antum? Enggak. Lu kok tahu Habib? Datang ke sini mukanya yang perempuan sudah. Perempuannya orang sini, Ciron. Sudah. Anak enggak percaya ya. Syangkebes. Namanya juga orang tebak-tebakan kan dia. Tapi orang soleh, ahli zikir semuanya. Yauminal Ayyam, anak berangkat ke Malang, masih kuliah. Zaman jahiliyah itu. Ganteng-gantengnya aku itu. Biasa namanya anak kuliah rokokan, dulu anak rokokan. Terus anak punya abang ketemu sama Habib ini. Bilang, doain Habib, anak bisa berhenti rokok, kata abang anak. Terus Habib ini bilang, tak doakan mudah-mudahan mandek rokok. Tapi lek Mustafa, lui banter. Loh, tahu dari mana? Coba tanyaan. Kalau Mustafa rokokan lebih parah. Tak lama telepon anak punya abang cerita, ya betul. Anak pernah tukaran sama Sohib gara-gara rokok sebatang. Itu mau tugu-tuguan sudah, mau pukul-pukulan gara-gara rokok sebatang. Subhanallah. Terus ketika lihat di kitab-kitab literatur seperti kitabnya Imam Ghazali, orang soleh ketika melihat aibnya seseorang, seperti ente lihat kejelekan zahir di wajah seseorang. Kenapa jerawatan li? Sama seperti itu. Nah, dengan doa ini ketutup. Allahumma astur uyubi bisitrikal jamil. Ya Allah, tutup aib saya ya Allah dengan penutupmu yang indah. Kemudian, wala yatasawwar ay yaqta ala ahadin bimithli ma yaqta bihi ala nafsih. Enggak bisa orang itu divonis seperti ente, memvonis diri ente. Lianna aktsara ma ta'allumuhu min ikhwanika aw sairihi innama mustanidduhu alwahmu.
Sebab kau mau memvonis seseorang itu sangkaan kamu. Misalkan ada orang, kenapa tidak gini ya? Anak dulu gitu, tapi anak gini kan bisa. Beda, itu kan sangkaan ente. Ada satu orang di Malang, yang laki ganteng, yang perempuan cantik. Ini liburan nang Swiss, harus Swiss apa? Ini berantas di belok kanan. Kadang ke Eropa. Kalau umroh bolak-balik suami istri ini biasa. Suatu saat yang laki yang ganteng, fulus loh, pernah sampai ke rumahnya. Laki yang ganteng ini tiba-tiba bilang, "Beb, tidak ada harim yang bisa dinikahi dua." Loh, antum ada apa mau poligami itu? Antum kurang apa ya Habib? Uang ada, harim jamil. Antum ini harus syukur sama Allah. Sangkaan kan begitu. Dia bilang apa? Nanti tidak tahu dapur anak. Lah apa? Anak punya harim ini. Maaf, kalau anak minta hubungan suami istri, minta jima, itu bolehnya sebulan 1 kali. Lek perawatan, entek duitku. Oh gitu ya. Jadi kita tidak tahu. Ada satu ustadz dakwah di daerah Malaysia. Setelah di daerah Malaysia, ada orang kaya dihormati, terus dibilang, "Ustadz, selesai ceramah ke rumah ya." "Ada apa?" "Sudah Ustadz, saya minta doa buat keluarga saya di rumah." "Sebentar aja Ustadz." Udah. Masuk ke dalam rumah. Terus, "Ini rumah anak Ustadz." "Alhamdulillah sih, ini mampu, fulus ini. Belum lagi di luar dihormati." "Iya Ustadz, saya punya masalah masih belum selesai." "Apa?" "Ustadz naik ke tingkat." Pas naik ke tingkat ditutui. "Itu Ustadz kekurangan saya." "Apa?" Istrinya kaki ke atas rokokan. Gigi pirang, gelangan kabeh. Koyok pang. Ya Allah, kata dia. Ya sugiana nata. Kan dia gak punya ini semuanya tapi istri soleha. Doakan Ustadz biar dirubah hatinya sama Allah. Ana dihormati di luar, tapi ana juga dicaci, tidak bisa nasihati istri saya sendiri, Ustaz. Nah itu. Jangan memvonis orang, sedangkan yang intimasi vonis tadi itu sangkaan. Wa dhannu, sangkaan itu akdzabul hadis, paling bohongnya ucapan. Wa babut ta'wil wasi', lah kan bisa ditakwil. Bab takwil itu masih luas. Oh paling ini. Oh paling ini. Iya. Oh ini, yes paling gini, mending ditakwil. Ada orang syaratnya puasa itu ada 4. Pertama muslim, kedua baligh, berakal, tidak gila, ketiga mampu, ya enggak, tidak musafir. Kemudian kita lihat satu orang enggak puasa. Terus gimana? Enggak puasa Ustaz. Ya, bilang aja paling Kristen atau mungkin kafir. Maaf, paling kafir. Oh, muslim Ustaz. Ya mungkin paling belum balik. Belum balik. Oh, kumisan gini. Ya paling gila kan gitu. Takwilan seperti itu lebih afdol. Itu sama orang ya. Kalau sama teman sendiri kata Imam Sya'rani 70 tafsiran. Paling gini. Enggak kok gini, paling gini. Itu lebih afdol daripada ngikuti sangkaan. Wa inna ma yanbaghi lil insan ay yughliqahu ala nafsihi, maka seyogyanya bagi manusia untuk nutup hatinya, li alla tamila nafsu ila al-batalah, agar tidak condong hati tadi itu untuk memvonis seseorang, wal istirsal fi audiyati syahwat, atau melepas hati tadi itu di dalam syahwat-syahwat yang membuat orang lain rugi. Wa ma ahwajul insan ila ta'wilat wal ma'adzir. Betapa butuhnya manusia tadi itu kepada uzur, kepada alasan, kepada takwilan. Butuh. Ada orang datang tiba-tiba merengut. Nanti ngut astagfirullah merengut. Jangan. Oh paling gini. Oh paling tukang duit bojone. Oh paling gak dikasih jatah. Oh paling kerampok. Apa aja. Alladzi azza fihi wujudul mustaqim, di mana zaman tadi itu kurang takwilan wa katsura fihi buhtan, dan banyak namanya buhtan. Buhtan itu kebalikannya sangkaan apa?
Ya vonis sesuatu yang tidak ada. Buhtan ini gini, bedanya al-kadzibu dengan buhtan. Kalau kadzib itu bohong, ya, bohong. Menceritakan sesuatu yang tidak kejadian, apa namanya? Bohong. Menceritakan sesuatu tidak sesuai kenyataan, namanya bohong. Ini enggak, membuat-buat kebohongan. Apa namanya? Hoax. Ya, hoax. Nah, hati-hati dengan hoax tadi itu. Bahkan ada ancaman di neraka itu ada namanya Radwatul Khobal, lembah yang isinya itu nanahnya para pezina. Itu orang yang biasa buhtan, yang biasa buat-buat cerita, itu dibuka mulutnya, dituangkan nanahnya para pezina. Sampai ucapan buhtan tadi itu keluar dari mulutnya. Nah, wadi fi jahannam, apa? Lembah di jahannam. Sekarang hoax. Apalagi kemarin 01, 02, 03, banyak hoaxnya. Ana pernah ketemu satu orang, pembuat hoax. Bilang dia, tapi tobat. Dia itu punya sekitar 200 akun apa. Iya, sama timnya. Satu tim itu punya akun lain. Dikasih background, dung, foto ini, ternyata terus untuk jatuhkan sebelah. Gaji minimal anak buahnya dia yang paling bawah itu 20 juta minimal. Pokoknya ya Allah, naudzubillah. Wa naqlu ma la yasih, atau memindah omongan yang tidak benar, wa dzikru syai' ala khilafi ma huwa alaihi, atau menyebutkan sesuatu yang kebalikannya, wal iyadzubillah. Sekarang kata beliau, fasa'id, orang yang bahagia siapa? Man i'tazala ahlal asri, orang yang menjauh dari pergaulan bebas di zamannya. Washtaghala bi rabbih anhum, sibuk dengan Allah. Sibuk dengan Allah itu tidak harus zikir, tidak pengajian, ya. Ada kegiatan apa positif ente ikut. Bagi-bagi takjil ente ikut. Ada acara santunan anak yatim ente ikut. Ada enak sudah. Wa ma hum fihi, atau apapun yang berkaitan dengan ibadah. Wa sabara ala dzalika hatta ya'tiyahul yakin, dan sabar dengan keadaan zaman sekarang sampai wafat. Ya, dan bahkan disebutkan tidak boleh seseorang itu minta meninggal sebelum waktunya. Orang-orang pacaran putus, mending aku mati ya. Wah, kan mati nggak tahu rasane, suruh ngaji po. Ya apa sakratul maut ketika dicabut itu. Iya, ya Allah sakitnya katanya seperti kayu dilumuri paku, dimasukkan lewat mulut, ditarik lewat dubur. Ya apa, putus sekali ini semuanya, organ-organ ini. Kita kadang cekot-cekot badan, ya Allah ngono, mau mati. Kecuali boleh tamannal maut, boleh berangan-angan kematian. Satu, apa? Idza kasuratil fitan, ketika sudah fitnah tadi itu sudah menyebar. Ya, yang ini pemerkosaan, yang ini pembunuhan, ini takut kita. Ya Allah, ya apa ini? Dan pasti akan sampai ke sini. Gimana? Boleh minta sama Allah meninggal. Dan hati-hati, ya usah meninggal temenan loh. Terus gak situ gak iso. Gak jadi, ya Allah. Tadi guyon, tak bisa. Alladhi huwa fathu babin fil qalbi ilal malakutil a'la, yang mana kematian itu adalah pintu untuk pergi ke alam barzakh, alamnya Allah Subhanahu wa taala. Al mautu babun wa kullun nasi dakhilu. Kematian itu pintu, orang akan masuk pintu itu. Lah di pintu ini kita minta sama Allah baik. Kalau di sini baik, selanjutnya baik. Kalau di sini naudzubillah buruk, naudzubillah selanjutnya buruk. Nanti dibangkitkan, nanti yaumul mahsyar, yaumun nasyar, yaumul hisab, pada hari timbangan diberikan buku catatan amal perbuatan. Lek baik api kabeh. Makanya ketakutan orang soleh dua. Yang kadang kita nggak takut ini. Dan permintaan orang soleh dua. Apa? Satu, diampuni dosa. Kedua, husnul khotimah. Ketakutan mereka tidak diampuni dosa.
takut meninggalnya su'ul khotimah. Ente minta wes, ya Allah sukseskan, ya Allah ada proyek, ya Allah mudah-mudahan gol, monggo, tapi terakhir minta dua, ya Allah ampuni dosa saya, kedua meninggalnya husnul khotimah. In kana minal khassa aw ya'tihi al-maut alladhi huwa al-yakin al-musyar ilaihi fi haqqil 'amma wal khassah, atau datang kematian yang sudah terjadi di keadaan masyarakat tadi itu. Nah, sekarang wa usika, beliau melanjutkan wasiatnya. Dan aku wasiatkan dengan bab yang lain. Apa? Bitarki mujalasati ahli zaman. Jangan duduk bersama orang zaman sekarang. Wa mukhalatatihim, jangan campur mereka. Wa muamalatihim, jangan muamalah dengan mereka. Wa ta'aruf ila man tukrihuhu minhum illa indal hajah, jangan cari hubungan dengan mereka kecuali sebutuhnya saja, sesuai kebutuhan. Ya, ada kita butuh sama dia, ya sudah sebutuhnya. Tapi kalau akrab enggak, jangan. Ma'a ghayatil ihtiraz wal hadari, bersamaan kalau ada kebutuhan tetap jaga keadaan ini. Liyaslamu min syarrika, agar mereka itu selamat dari kejelekanmu, wa taslam min syarrihim, dan kamu selamat dari kejelekan mereka, sama-sama selamat. Wa takunu hadhihi niyyatuka fi mujanabatihim, dan ini menjadi niatmu untuk menjauhi mereka. Ente kenapa tidak duduk lagi sama kita? Enggak apa-apa. Dalam hati ente apa? Ya Allah, saya takut kejelekan mereka nular ke ana. Dan takut kejelekan ana nular ke mereka, karena orang juga punya kejelekan. Fala tajlis, fala tujalis illa man tanfa'uka mujalasatuhu fi dinik. Jangan duduk kecuali orang yang manfaat, bisa memberi manfaat kepadamu di masa hidupmu dengan agamamu. Sekiranya dia bisa nambah agama, duduk sama mereka. Kalau enggak, jangan. Wa in ta'adzara 'alaika fafir min mujalasati man tadurruka mujalasati fid din. Kalau tidak punya teman yang intinya enggak ke agama, gimana? Mending sendirian. Lari kau dari tempat seperti itu seperti larimu dari dikejar binatang buas. Maknanya jangan duduk sama mereka. Fa inna sab'a innama yajruhuka fi dhahirika alladhi huwa ta'matun li hawamil ardi. Kau lari dari lingkungan yang jelek seperti larimu dari binatang buas. Kata beliau, kalau binatang buas minimal ya kau digigit, paling kau sakit zahir. Wa amma hadza, tapi kalau kau tetap di situ ya, fa innahu yadurruka fi qalbik, kalau di situ ada setan, di situ hawa nafsunya main, tidak terdidik, yang rugi itu batinmu, hatimu rusak. Alladzi ta'rifu bihi rabbak wa fi dinik alladzi tanju bihi fi akhiratik, yang bisa merubah pandanganmu kepada Allah dan kepada agama, yang semuanya itu bisa menyelamatkan engkau ke akhiratmu. Wa usika, dan aku wasiatkan kepadamu yang lainnya, alla tadkhul fi syai'in ayya syai'in kana hatta ta'lam ma hukmullah fihi. Jangan berbuat kecuali ada atau tahu hukumnya Allah. Ustaz, BPJS gimana hukumnya? Saya boleh tidak daftar? Tanya dulu. Boleh nggak? Ustaz, anak mau pinjaman online. Boleh tidak begitu? Jangan anak putus, Ustaz, harus sekarang. Sabar. Tanya dulu. Ketika kau masuk terjerumus ke situ, repot nanti akhirnya. Ustaz, anak ini butuh, Ustaz, untuk modal. Terus mau tidak mau harus ngambil bank atau segala macam. Gimana hukumnya? Tanya dulu hukumnya. Ya, terus ikuti, tanya tidak diikuti ya percuma. Kemudian, summa idza istabana laka anna alladhi yuhibbuhu Allah minka fi'lahu aw tarkahu fatajil fi'la aw tarka bi niyatin salihah. Kalau kau sudah tanya kepada orang yang ahli, benar, sudah, baru kau bismillah, kau lakukan atau kau ninggalkan dengan niat yang baik. Contoh juga masalah pendidikan anak, ya. Ustaz, anaknya di mana? Ini Ustaz mahal, cuman ya pendidikannya agamanya minus. Kalau ini Ustaz, ya Allah kumuh Ustaz, tapi ya pendidikan agamanya bagus. Diperhatikan. Ada nggak yang bagus, agamanya juga bagus? Sulit Ustaz. Baru ditanya, ente mau jadikan anak ente apa?
mau jadi cendekiawan atau jadi ulama. Cendekiawan itu orangnya pikirannya tidak kemana-mana, sudah karepe dhewe. Kalau mau jadi ulama, pikirannya warisan dari ulama-ulama sebelumnya. Ulama itu hanya nukil perkataan sebelumnya. Yang mereka nukil sebelumnya sampai ke Rasulullah. Ya Ustaz, jadi yang ini yang pengen jadi ulama yang manfaat di masyarakat, pondok yang itu aja. Gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab.